Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, suara saya terdengar jelas. Boleh respon di kolom chat. Belum ada yang respon nih. Barangkali tidak terdengar di ayah bunda semuanya.
Ibu Atmi, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, Pak Ade Sofyan jelas. Alhamdulillah. Ibu Puspa juga jelas, aman, insya Allah. Siap. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berkenan untuk menghidupkan kita kembali dan memberi kita nafas, memberi kita nikmat sehat, memberi kita hidayah untuk bisa bermajelis ilmu di pagi hari ini, di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Semoga hadirnya kita di majelis pada pagi hari ini jadi wasilah semakin baiknya kita dan Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, para tabi'in dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Assalamualaikum, Kang Davi. Ya, mohon maaf sebentar. Ayah bunda semuanya sehat-sehat. Ada Ibu Reni yang sudah open cam dari Palembang, tapi orangnya nggak kelihatan. ada Ibu Atmawiji ya. Ini dari mana ini? Soalnya nggak ada daerahnya. Boleh ya? Nama underscore dari mana? Ya. Ada Ibu Yuliana, ada Ibu Novi ini dari Kuningan. Ya, Masya Allah, udah siap sedia ya. Jadi diganti dulu namanya underscore dari mana? Nah, Ibu Atmi dari Wonosobo. Oh, Masya Allah ya. Ya, silakan yang tidak ada uzur syar'i boleh ayah bunda semuanya di open cam ya, biar kita bisa saling menatap, saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan di majelis pada pagi hari ini. Dan sudah ada 46 peserta nih ayah bunda semuanya. Dan saya juga mengajak kepada ayah bunda semuanya, boleh di-share, diajak sebanyak mungkin kajian pada pagi hari ini, sharing-sharing kita di pagi hari ini. Masya Allah ya. Sebenarnya sharing pada pagi hari ini itu sebenarnya dicukupkan hanya Jumat kemarin saja, karena qadarullah ya. Kemarin tuh begitu antusias, ada 250 orang yang hadir, Masya Allah ya. Dan kayaknya kurang nih, tambahin lagi, Masya Allah. Dan Babe berkenan untuk sharing lagi di tempat kita nih. Makanya yuk ajak sebanyak mungkin nih, baru 49 orang ya. Ayah bunda semuanya. Ajakin teman-temannya, ajakin keluarganya, ajakin saudara-saudaranya ya, nge-share lagi, share lagi. Ya mudah-mudahan ada banyak orang yang terinspirasi pada pagi hari ini dan kehidupannya menjadi lebih baik. Insya Allah kita juga dapat pahalanya, insya Allah ya. Ayah bunda semuanya. Dan ayah bunda semuanya, ini adalah hari Jumat. Jangan lupakan, jangan sia-siakan di hari yang mulia ini. Mungkin tadi kita sudah sholat tahajud ya. Masya Allah, di waktu sahar kita beristighfar, langsung sholat berjamaah di masjid, mungkin bagi yang ikhwan. Habis itu, Masya Allah, sekarang udah di pagi hari ini.
kita belajar lagi, kita banyakin sholawat ya di hari Jumat. Dan jangan lupa juga untuk mengawali hari dengan bersedekah supaya didoain malaikat, supaya didoain kemakmuran oleh malaikat ya. Sedekah boleh kemana aja, tapi kalau mau ikut support di Insightful Talks juga boleh ayah bunda semuanya, bisa berinfak untuk support dakwah Insightful Talk boleh. Nomor rekeningnya sudah tertera di sana dan admin juga sudah share di kolom chat ya ayah bunda semuanya. Ya, ayah bunda semuanya, Masya Allah ada Ibu Eni Serang, Semarang bukan Serang ya. Saya pengen tahu sudah ada juga yang dari mana nih? Ada Sumatera, udah ada Sumatera? Nih kayaknya masih di Tasikmalaya. Ada dari Sulawesi sudah ada Ibu Ariana, Masya Allah. Dari Palembang, Sumatera udah ada juga berarti. Kalimantan belum ada nih. Bulukumba, Sulawesi ya. Padahal sekarang juga babehnya lagi di Kalimantan ya, Masya Allah. Biasanya ngisinya masih di sekitaran Bogor. Masya Allah sekarang babehnya qadarullah lagi posisinya lagi di Kalimantan. Dan beliau padahal hari ini beliau kalau nggak salah ngisi gitu ya. Makanya ada di Kalimantan. Dan masih sempet-sempetnya gitu. Masih sempet-sempetnya. Di waktu kesibukannya beliau masih mau sharing sama kita, Masya Allah. Dan langsung saja deh kita sapa-sapa dulu karena Babe sudah siap sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Sehat, Kang ya? Alhamdulillah. Babe sehat, Babe. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Semakin cerah, Babe. Oh, alhamdulillah. Padahal belum mandi nih. Belum mandi aja udah cerah, apalagi udah mandi, Babe. Tapi sekarang lagi di Kalimantan ya, Babe ya? Iya, betul ini di mesnya Pama ini, Pama Persada. Oh, Pama. Hmm. Perusahaan batu bara kalau nggak salah ya, Babe ya? Apa kontraktornya dia. Jadi Oh, yang kontraktornya kontraktornya. punya orang, dia yang nyiapin alat-alat beratnya gitu. Oh, iya, iya. Dulu soalnya saya pernah juga, Babe, jadi konsultan perencana di Kalimantan juga. Oh gitu. Lihat. Ini keliling memenuhi permintaan direktur Pama. Jadi roadshow Masya di Allah. Jakarta. Ini berarti hari ini ngisi ya, Babe ya? Hari ini ngisi nanti apa namanya supaya nggak terlambat jadi datang duluan ya mudah-mudahan sinyalnya oke ya. Amin, amin. Ya, kita doakan ya benar semuanya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, jaringannya lancar juga ya. Dan Babe pada pagi hari ini kita akan belajar apa, Babe? Kita kayaknya ngelanjutin yang kemarin ya, Babe, yang masih Iya, ngegantung yang kemarin. lanjutin minggu lalu ya, hari Iya, Jumat lah ya. Eh, untuk lebih menguatkan materinya karena kemarin belum belum tuntas 100% gitu ya dan banyak pertanyaan. Nah, kita lanjut saja. Saya janji melanjutkan pagi hari ini, jadi kita lanjutkan materi yang lalu. Walaupun nanti saya review sedikit lah ya. siap, siap. Oke, ayah bunda semuanya, sepertinya kita sudah masuk di waktu 39 ya, dan insya Allah sudah ready semuanya ya. Silahkan be here and now. Di sini sekarang, hatinya di sini, raganya juga di sini. Jadi yang lain-lainnya boleh dikesempingkan dulu biar fokus, biar ilmunya dapat semuanya. Dan bismillah, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, berikan rezeki pemahaman untuk kami semuanya ya Allah, dan lancarkan acara ini ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Dan sebelum itu, mari kita lihat video berikut ini.
Insightful Talks dipersembahkan oleh event kita. Dan bismillah, kita mulai saja. Dan kepada Bapak Jamil Azaini, falyatafaddal mashkuran. Makasih Kak Dedin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, melanjutkan kajian kita Jumat yang lalu. Dan pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat penting gitu ya. Makanya saya berkenan untuk nyambung materi hari ini, supaya kemudian banyak orang yang bisa membuat perubahan, banyak orang yang kemudian hidupnya penuh semangat, penuh gairah. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kenapa sih kalau habis ikut seminar loyo, kalau waktu seminar semangat, waktu ikut Zoom gini semangat, tapi 2 minggu kemudian loyo dan sebagainya. Itu karena ada sesuatu yang kemudian mungkin belum dijalani oleh Bapak dan Ibu sekalian. Maka pada hari ini kita akan bahas itu, dan silahkan nih boleh ngundang-undang yang lain atau share-share linknya supaya banyak yang memperoleh manfaat pada hari ini. Dan di halaman 1 yang saya lihat ini ada sahabat saya Pak Ir ya. Ya, saya dari pakar industri relation ya. Ada Pak Yudi, ada Teh Novi. Mau manggilnya Teh aja deh, masih muda ternyata ya. Ada Bu Dila ya, Bu Alfiani ya. Yang kelihatan yang saya sebut ya, Bu Eli di Jogja. Insya Allah hari Senin saya ke Jogja Bu ya. Apa namanya? Ada training di Jogja ya. Ada Bu Liza juga, ada Pak Kaharudin. Ya, wah ini jenggotnya menarik nih Pak Kaharudin. Saya dari dulu ingin punya jenggot, gak bisa-bisa nih Pak. Jenggot saya jenggot Pancasila, hanya ada 5 rambut. Ada Mas Arju ya, yang selalu hadir aktif di berbagai Zoom yang saya hadiri gitu. Nah, pagi hari ini karena waktu kita juga terbatas, izinkan saya melanjutkan materi saya yang pekan lalu, dan seperti biasa, izinkan saya sharing slide ya. Jadi, kalau kita minggu lalu membahas bahwa kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin ya, maka yang berkaitan pagi hari ini, ya kunci semangat membuat perubahan. Karena pemimpin itu, khalifah itu cirinya adalah membuat perubahan. Jadi kalau kita nggak membuat perubahan, maka kita belum layak disebut sebagai khalifah gitu ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas bahwa hidup itu wajib punya greatness. Greatness sesuatu yang agung, yang kita perjuangkan, sesuatu yang ingin kita wujudkan. Ya, apa sih akhir dari hidup kita ini yang kita harapkan seperti apa gitu ya. Apa yang kita persembahkan di muka bumi ini. Kalau dalam analogi sederhana, kalau kita naik Gojek, naik Grab, selalu ditanya, dijemput di mana dan mau diantar kemana gitu. Nah, greatness itu adalah kita itu mau kemana dalam kehidupan kita ini. Ya, hal agung apa yang kita perjuangkan. Ya, hal mulia apa yang kemudian kita akan tinggalkan di muka bumi itu. Itu greatness, sesuatu yang agung. Ya, makanya ada Alexander Greatness ya. Alexander yang agung. Sesuatu yang agung yang kita perjuangkan. Hidup tidak boleh hanya sekedar hidup ya. Hidup tidak boleh hanya mengalir aja seperti air. Toh setiap air yang mengalir selalu menuju ke laut. Saya berulang kali menegaskan, ya, benar? Apakah benar semua air yang mengalir selalu menuju ke laut gitu ya? Yang menjawab benar silahkan ke toilet. Ambil air siram. Ngalirnya kemana? Septic tank. Ya. Maka hidup kita itu perlu diarahkan ya ke arah yang kemudian kita ingin wujudkan. Bahkan kalau di keluarga saya, setiap anak yang sudah SMA wajib membuat greatness-nya. Apa yang mau kamu wujudkan di muka bumi ini? Apa yang mau kamu persembahkan kepada Allah di muka bumi ini? Sehingga ketika kamu pulang ke dunia, ke akhirat nanti, kamu punya bekal yang cukup. Di dunianya kamu terhormat, di akhiratnya kamu selamat gitu. Nah, itu adalah greatness ya. Sesuatu yang agung yang kita perjuangkan, sesuatu yang agung yang memang ingin kita wujudkan. Yang itu kalau diwujudkan, hidup kita di dunia sukses ya, sukses mulia gitu. Dan di akhirat kita selamat, insya Allah masuk surga gitu. Nah, saya review sedikit ya, bahwa Saripati Greatness itu berawal dari
setiap orang yang diciptakan itu ada maksud penciptaannya. Setiap yang diciptakan itu pasti ada maksud penciptaannya. Dan kita tahu bahwa Allah ketika menciptakan manusia di muka bumi itu perannya dua, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kebanyakan yang ditafsirkan cuma berhenti di sini. Padahal di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia di muka bumi untuk jadi khalifah. Jadi khalifah itu pemimpin, khalifah itu pembuat perubahan gitu. Jadi sebenarnya kalau digabung berarti kita perlu apa ya? Menjalankan sesuatu yang itu sebagai bentuk ibadah kita, tapi membuat perubahan gitu ya. Kalau sholat semua orang sholat ya, orang yang mengaku beriman sholat, puasa puasa. Sekarang sedang pada pergi haji, bagi yang mampu pergi haji. Itu berlaku umum. Tapi ada yang berlaku khas ya. Makanya di minggu lalu saya bahas ya, apa ibadah utamamu di bumi agar bisa membuat perubahan ya. Kalau sholat itu berlaku umum, ya puasa berlaku umum, zakat, haji berlaku umum bagi kaum muslimin, ya. Tapi ada yang berlaku khusus, berlaku khas yang itu diberikan kepada kita. Maka minggu lalu saya tanya, apa ibadah utamamu yang itu merupakan peran yang Allah berikan kepadamu, ya. Yang dengan peran itu kamu bisa membuat perubahan di muka bumi, ya. Maka ini perlu dijawab dulu, ya. Jadi apa namanya, kita di dunia itu perannya apa ya, sebagai apa gitu ya, itu kudu jelas dulu. Kalau nggak jelas, saya yakin Anda susah membuat perubahan. Saya yakin hidup Anda juga bingung kalau Anda sendiri tidak tahu kira-kira apa ya ibadah utamaku ya, yang itu akan saya persembahkan kepada Allah, yang itu membawa perubahan gitu. Jadi apa namanya, saya kalau mendampingi para trainer, leader, entrepreneur, pertanyaan pertama saya juga ini, apa greatness-mu? Apa yang kamu perjuangkan? Ya, apa ibadah spesialmu? Ya, saya sekarang sedang mendampingi beberapa eh, orang kaya gitu. Saya tanya juga, apa ibadah utamamu yang kamu itu akan kamu lakukan dengan konsisten di bumi ini dan bisa membuat perubahan? Dia mengatakan, ibadah utama saya bisnis, Pak. Oke, jadi bisnis ini akan dijadikan ibadah. Iya, betul. Saya tanya lagi, apa yang menunjukkan bahwa bisnismu itu menunjukkan itu adalah ibadah spesialmu? Ya, dia mengatakan dalam dunia bisnis itu, Pak, orang hanya berlaku 3P. People, profit, eh, kemudian planet. Ya, bahwa bisnis itu adalah mengejar keuntungan, mengembangkan orang, dan menyelamatkan bumi. Kalau saya tambah P yang berikutnya. Bukan hanya profit, people, planet, tapi juga paradise, ya, surga. Bahwa ibadah saya ini bahwa bisnis saya ini akan mengantarkan saya ke surga atau tidak. Jadi bisnis bukan hanya sekedar untung rugi. Bisnis itu adalah juga menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi bisnis adalah ibadah saya, Pak. Wah, itu greatness tuh, ya. Jadi bukan eh, jelas dia bahwa saya adalah bisnis, ibadah utama saya adalah bisnis. Kelihatannya urusan dunia, ya. Tapi karena saya persembahkan untuk akhirat itu, maka itu menjadi ibadah spesial saya, ibadah utama saya gitu. Tepatnya ibadah spesial ini ya. Ya. Dan kemudian saya tanya, apa indikatormu sehingga kamu itu menjadikan bahwa ibadahmu apa, bisnis itu ibadahmu? Apa indikatornya? Menarik tuh indikatornya. Ya, saya mempekerjakan lebih dari 10.000 orang, Pak. Oke. Selain itu apa? Saya berkomitmen membangun 100 masjid, Pak. Oke. Apalagi? Saya berkomitmen membangun sekolah disabilitas buat orang yang tidak mampu. Gratis, Pak, itu. Dan masjidnya pun masjid modern, Pak. Yang di kawasan itu ada pusat perbelanjaan, ada hotel gitu ya. Dan masjidnya menjadi jujukan orang, Pak. Jujukan itu wisata religi orang, Pak, gitu. Nah, itu rumusan greatness tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh rumusan greatness cuman saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu sebenarnya orang bingung, ya. Itu bukan greatness.
Greatness itu sesuatu yang memang akan kita lakukan, kita wujudkan, yang itu akan mengangkat derajat kita di muka bumi dan menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa? Karena itu sekaligus menjadi ibadah spesial kita. Jadi kalau Bapak Ibu buka Instagram saya, di apa, di Instagram saya itu saya tulis ya bahwa greatness saya adalah menginspirasi. Ya, saya setiap hari berusaha untuk menginspirasi. Kalau nggak ada training saya syuting supaya nanti bisa di YouTube. Kemudian mengkader trainer, leader, entrepreneur. Dan itulah yang menggerakkan saya. Begitu saya punya greatness itu apa yang terjadi? Akhirnya saya gabung dengan Kubik Leadership ya, karena ingin melahirkan para leader gitu ya. Kemudian itu kan kalau Kubik Leadership itu membantu para leader di perusahaan ya. Mereka harus bayar. Ada nggak yang kemudian gratis? Ada, kami siapkan Tahfiz Leadership ya. Kami bangun tahun 2013, jadi sudah 11 tahun ini berlangsung gitu ya. Berusaha mencetak leader-leader yang memahami nilai-nilai Islam. Silahkan kalau Anda punya putra, punya keponakan, usia 17 sampai 25 tahun boleh ikut program Tahfiz Leadership. Itu gratis ya, selama 10 bulan. Setelah 10 bulan itu diharapkan lulusannya itu punya wawasan, punya kemampuan leadership, punya kemampuan public speaking, punya wawasan bisnis, dan juga hafal Al-Quran 30 juz. Jadi program ini sudah 11 tahun tuh. Ya. Jadi tanpa disadari, Greatness itu menggerakkan. Karena saya ingin melahirkan, selain menginspirasi, mengkader trainer, kemudian mengkader leader, kemudian mengkader trainer, maka tahun 2009 saya mendirikan Akademi Trainer itu. Jadi Akademi Trainer itu sudah 15 tahun berarti ya. Apa namanya? Dan alhamdulillah banyak trainer-trainer yang sudah dilahirkan ya. Sepertinya sebagian besar trainer-trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu alumni Akademi Trainer ya. Itu eh, apa namanya? Secara tidak sadar Bapak Ibu, eh, kalau kita punya greatness maka kita akan bergerak terus penuh semangat gitu ya. Dan begitu juga karena saya ingin melahirkan entrepreneur, ya, selain memang kemudian saya selama ini juga menjadi penasihat eh, para UKM entrepreneur, dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin saya juga membuat Akademi Entrepreneur, ya. Dan saya berkomitmen ya untuk kemudian melahirkan miliarder-miliarder dari sini. Nah, ternyata kalau kita punya greatness Bapak Ibu itu menggerakkan kita untuk terus berubah gitu. Bahkan ketika kita ikut kegiatan, itu biasanya kegiatan yang kita lakukan itu juga mencerminkan greatness kita. Maka ketika saya diminta oleh Ketua Himpunan Alumni IPB, waktu itu Mas Fatan Kamil untuk bantu, saya bilang oke, saya bantu. Tapi saya akan bantu buat program-program yang itu sesuai dengan core kompeten saya. Maka akhirnya saya membuat program mentoring leader di IPB. Ya. Dan kemudian setelah mentoring leader berjalan, saya membuat FALP, Future Agile Leader Program. Dan alhamdulillah, dua program ini sekarang menjadi program unggulan di Himpunan Alumni IPB. Jadi Bapak dan Ibu, greatness itu menggerakkan kita. Saya yakin orang yang punya greatness lebih semangat bergeraknya. Ya, saya yakin orang yang punya greatness lebih maju dibandingkan yang lain. Saya yakin orang yang punya greatness hidupnya jauh di atas rata-rata orang. Nah, pertanyaannya sekarang sebelum dilanjutkan, apa greatness Anda? Ya, apa greatness Anda? Ya, yang itu memang Anda akan persembahkan di muka bumi. Oke, Bu Eni boleh itu. Anaknya usia 17 tahun, sudah tahfiz 19 juz, boleh kalau mau gabung. Karena kalau gabung di kami, bukan hanya hafalan ya, akan mendapat dampingan leadership, dampingan public speaking, kemudian bisnis gitu ya. Kemudian dilatih untuk semakin percaya diri gitu ya. Supaya tidak cuman hafal Al-Quran, tapi dia bisa menjadi leader, menjadi apa namanya, khalifah ini. Silakan ya Bu Eni kalau tertarik ya. Eh, Sekarang ada di beberapa kota program saya itu ya. Ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Magetan, ada di Purwakarta gitu, ada di Klaten gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat. Ya. eh, Kalau alamatnya di www.tahfizleadership.com ya. Eh, Apa namanya? Silahkan kalau mau gabung ya. Mungkin supaya enak saya tulis di sini ya. www.tahfizleadership.com
PBB tahfiz. Nah, itu ya linknya ada saya tulis di chat. Itu Bapak Ibu. Maka sekarang, oke, kembali ke bahasan apa greatness Bapak dan Ibu yang mau diperjuangkan dalam hidup ini, yang itu sekaligus menjadi ibadah spesial ya teman. Ibadah spesial Anda. Saya ibadah spesialnya adalah inspirator ya, yang menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 diantaranya jadi trainer, leader, entrepreneur. Maka karena itu adalah greatness saya dan itu adalah ibadah spesial saya, ya bahkan adalah ibadah utama saya. Maka itu yang kemudian saya bertanggung jawab, yaitu yang kemudian setiap hari saya lakukan. Seperti suatu kewajiban, tapi nikmat, bukan terpaksa gitu. Maka Bapak dan Ibu, saya beri waktu ya untuk merenung selama 1 menit. Kira-kira apa greatness Bapak dan Ibu? Sri Kandi Property Yogya Istimewa. Silakan. Oke. Apa kira-kira greatness-nya? Ya, minggu lalu kita sudah menulis, mungkin masih ada yang ingat greatness-nya apa? Yang namanya greatness itu ada peran kita di muka bumi plus indikator. Kalau tadi ada yang greatness adalah pebisnis yang menyiapkan lapangan pekerjaan untuk 10.000 orang lebih. Ya, dia berasumsi 10.000 itu masing-masing punya anak, punya keluarga, berarti dia membantu 40.000 orang. Berarti dengan membantu 40.000 orang, boleh dong ini ibadah saya kepada Allah, gitu ya. Dan kemudian dia akan membangun masjid sebanyak 100 masjid di Indonesia, sekaligus membangun sekolah disabilitas. Nah, kira-kira ya ini ada Dian Kurniasi. Saya adalah seorang entrepreneur Stephen yang membantu 10 juta anak menemukan potensi dengan Stephen, serta mengembangkan potensinya menjadi 10.000 entrepreneur Stephen yang masing-masing menginspirasi 1.000 anak untuk membantu menemukan potensi. Keren. Ya, kayak gini nih. Kayak punya Budian ya, greatness-nya itu. Ya. Pembisnis yang mensukseskan banyak orang itu masih kabur. Kira-kira berapa orang? Kalau bisa angkanya ditulis kayak Mbak Dian gitu ya. Supaya apa? Supaya ada, karena 2 itu juga banyak Pak, 3 itu juga banyak gitu. Saya seorang PNS yang bekerja sehari-hari di rumah sakit berusaha untuk bekerja menjalankan tupoksi saya karena Allah. Ya, menjalankan kalau menjalankan tupoksi itu kan kewajiban. Kira-kira kalau sebagai PNS apa yang mau dipersembahkan di rumah sakit, ya Bu Liza? Ya, kira-kira apa hal terbaik yang mau dikontribusikan di rumah sakit itu? Ya, yang itu menjadi ibadah. Ya, apakah misalnya apa namanya? Ciri khasnya adalah layanan yang terbaik atau kemudian apa namanya? Marketing yang terbaik, marketer yang terbaik atau apa gitu. Ya, kira-kira apa Bu Liza? Ya, silahkan direnungkan ya, karena ini penting nih. Ya, sebelum kita berlanjut ke yang lain, menciptakan satu hafiz satu keluarga di Kecamatan Wagir, Jawa Timur. Oke, ya, dan 1.000 hafiz satu keluarga di dalam program online di seluruh daerah Indonesia. Oke, menciptakan satu hafiz satu keluarga. Oke, oke. Meneladani hadis Nabi bersabda, aku dan anak yatim bagi 2 jari. Jadi kritis membangun panti asuhan di berbagai daerah di Indonesia. Di berbagai daerahnya itu berapa, Kang Yudhistira? Ya, ya, oke ya. Pebisnis yang mensukseskan 10.000 orang lebih, yang punya penghasilan 100 juta lebih. Nah, kayak gini nih. Nah, dan kemudian membangun daya tahfiz. Ya, nah ini keren nih. Wah, mudah-mudahan di Loksmawe jadi banyak ya. Menjadi pendidik, konten kreator, pendidik, menebarkan ilmu minimal 100 orang per bulan. Oke, 100 orang per bulan. Ya, kira-kira kalau di akhir hayat itu berapa jumlahnya? Teh Novi. Ya, saya seorang guru ngaji berupaya untuk memberantas buta Al-Quran di wilayah RW saya, dari anak-anak hingga dewasa. Ya, silahkan nanti direnungkan. Tapi greatness yang baik itu, ya, greatness yang baik itu memenuhi 3D. Kira-kira tahu 3D? Greatness yang baik itu memenuhi 3D. Pertama, diridhoi sama Allah. Yang kedua, dicintai. Kita menyintai itu aktivitas kita. Ya. Yang ketiga, dikuasai. Jadi Anda menguasai ilmu itu gitu.
ya. Dan kemudian yang keempat Pak, dibutuhkan, ya. Sesuatu yang kita lakukan dibutuhkan gitu. Sudah 4D itu. Jadi ingat ya, kalau yang kita lakukan greatness itu kalau bisa ya itu memenuhi 4D. 1, diridhoi Allah. 2, dicintai. 3, dikuasai. Yang keempat, dibutuhkan orang. Dibutuhkan. Kira-kira D yang kelima apa? Diridhoi Allah, dicintai, dikuasai, dibutuhkan orang. D yang kelima kira-kira apa? Ada yang tahu? Dirindukan. Duit. Nah, benar tuh kayaknya. Jadi kalau menurut saya, sebuah greatness itu akan daya tahannya akan panjang, ya. Kemudian kita tidak tergantung dengan orang lain. Kalau apa? Kalau selain diridhoi Allah, dicintai, dikuasai, dibutuhkan, maka dibayar. Gitu. Jadi kalau Anda ingin sebenarnya melakukan sesuatu yang kemudian tidak dibayar, nanti bisa kehabisan energi itu di belakang. Ya. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Ya. Jadi apa namanya? Anda perlu mengemas apa yang Anda lakukan itu Anda mendapat bayaran gitu. Sekaligus ibadah gitu kan asik gitu ya. Eh, ya. Jadi kalau mau melakukan pemberdayaan keluarga, apakah memang itu Anda menghasilkan di situ? Apakah dibayar di situ? Ya, baik dibayar secara langsung maupun Anda kemudian bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR gitu. Ya, enak itu. Ya, iya. Jadi kalau Anda yang greatness-nya itu belum memenuhi 5D tadi, ya, tidak harus jadi pebisnis juga, ya. Saya jadi inspirator kan bukan pebisnis, ya. Inspirator yang menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 diantaranya menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Sukses mulia, gitu kan? Kan bukan pebisnis. ASN tadi bukan pebisnis. Kan dibayar juga sebagai ASN. Gitu kira-kira. Jadi kira-kira apa tuh? Karena kalau nggak ada duitnya, program Anda bisa di tengah jalan. Ya, nggak ada duitnya, Anda akhirnya sibuk mencari dana ke sana kemari, pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya, ya, oke. Jadi itu. Oke, kalau pengasuh santri cilik, penghafal Quran, ya, dan apa namanya, Anda bisa bekerja sama dengan banyak corporate yang memberikan CSR ya silahkan gitu ya, supaya programnya berkelanjutan gitu. Ya, silahkan direnungkan kira-kira apa greatness yang memenuhi 5D ini ya. Nah, oke, Mbak Irki. Ya, baru 24 orang. Babe, mohon doanya ya, di offline. Oke, dan di online progres selalu 80 orang. Insya Allah ya, kalau itu bagian dari greatness itu akan semakin maju gitu. Ya, membantu UMKM urus legalitas. Dapat bayaran nggak Bu Sinta? Kalau nggak dapat bayaran, Bu Sinta kehabisan energi. Gitu kan? Kehabisan energi gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau kata guru saya, Jamil, ya, iya guru. Jadi orang itu tidak boleh hanya bijaksana, tapi juga bijaksini. Maksudnya apa? Kamu boleh menolong orang lain, tapi kamu juga berdaya. Bagaimana mungkin kamu mau menolong banyak orang kalau kamu sendiri tidak berdaya? Ya, maka pastikan bahwa apapun yang kamu lakukan itu juga membuat kamu berdaya. Ya, kemarin saya baru eh, ke rumahnya Pak Tung, ya, menarik tuh ya Pak Tung. Ada orang yang pokoknya ada ruang terbesar di dunia ini adalah satu ruang pembelajaran dan ruang memberi manfaat. Tapi kalau memberi manfaat, ingat ya, manfaatnya bukan hanya untuk orang lain. Karena kalau manfaat buat orang lain kita tidak memperoleh manfaat itu namanya pahlawan. Ya.
Nah, yang benar itu, manfaat itu memberikan manfaat buat orang lain, juga buat manfaat buat diri kita sendiri. Nah, itu yang benar. Nah, itu. Jadi, apa namanya, silahkan direnungkan ya. Ini Fitrah Fajrin misalnya, Islamic Entrepreneur, yang memulai merintis 3 rumah bimbel yang di dalamnya belajar Al-Quran, bukan hanya tahsin dan tahfiz, tapi juga mentadaburi dan mengambil insight dari ayat dipelajari. Sekaligus juga mengajarkan bahasa Arab. Oke, udah clear, udah bagus. Tinggal kira-kira targetnya berapa orang. Supaya punya dorongan, punya gairah gitu ya. Oke, sekarang merintisnya dari 3 rumah bimbel. Kira-kira berapa bimbel? Apakah Anda mau punya 500 sekian bimbel? Karena ada di setiap kabupaten atau kota. Kalau ada setiap kabupaten kota itu 10, berarti Anda punya 5.000 bimbel. Ah, itu lebih semangat. Ya, Mas Fitrah Fajrin. Jadi, walaupun sekarang baru mulai dari 3, tapi saya ingin punya misalnya berapa? 313. Kenapa kok 311? Itu pasukan perang Badar. Misalnya ya, pasukan perang Badar jumlahnya 313, ya, maka saya akan punya 313 bimbel yang di dalamnya itu gitu. Nah, karena bimbel berarti kan insya Allah diridhoi, insya Allah dicintai, insya Allah dikuasai, insya Allah dibutuhkan masyarakat, dan insya Allah dibayar. Gitu ya. Oke, silahkan direnungkan lagi. Kira-kira apa ya? Kalau belum ketemu, silahkan nanti direnungkan. Mumpung hari Jumat. Ya, kalau bisa ditarget sebelum Idul Adha, sudah ketemu. Sebelum tanggal 17 Juni, ketemu. Ini mumpung mulai besok kayaknya bulan Zulhijjah ya. Amalan-amalan Zulhijjah ini banyak, maka kemudian apa? Insya Allah saya akan merenung sampai ketemu gitu. Oke, sampai sini clear? Ya. Oh, ternyata membuat greatness tidak hanya sekedar membuat ya. Pantesan banyak orang-orang yang bersemangat tapi berhenti di tengah jalan ya. Kenapa? Karena indikatornya nggak jelas, karena kemudian juga nggak memenuhi kaidah 4D tadi. Ya, diridhoi Allah, ya. Kemudian dicintai oleh Anda, ya. Dikuasai oleh Anda, tapi jangan lupa dibutuhkan juga sama masyarakat, dan yang kelima apa? Dibayar. Dibayar, ya. Apa namanya? Dibayar itu tidak selalu orang itu yang bayar ya. Boleh jadi tadi kan kerjasama dengan perusahaan CSR dan sebagainya. Jadi eh, sehingga dalam frame Anda itu tidak meminta-minta ya, tapi ini memang adalah program kerjasama. Yang paling asik itu memang masyarakatnya mau bayar gitu. Oke, lanjut ini kira-kira. Oke, ini saya bekerja, saya senang terhadap lingkungan hidup dan kerjasama dengan Dela. Saya sosialisasi dan mendampingi dalam pengelolaan sampah yang bisa bermanfaat. Misalnya membuat sampah menjadi rupiah. Kira-kira seperti apa namanya? Berapa desa yang mau Anda ubah tuh sampah menjadi rupiah tuh, Bu Sulistiawati misalnya. Ya, saya seorang bidan yang saat ini punya klinik dengan 14 karyawan. Ke depan semoga Allah meridhoi ingin meningkat mempunyai rumah sakit. Amin. Bahasanya nggak begitu, eh, Bu Eli. Ya, bahasanya kan kita sudah tahu kondisi kita saat ini. Maka kemudian yang namanya greatness itu misalnya bahasanya berkomitmen membangun 10 rumah sakit misalnya ya, di kota besar Indonesia dengan mempekerjakan sekian tenaga medis. Ya, misalnya gitu ya. Apa namanya? Bayangannya itu bayangan jumlahnya itu penting, kedepannya itu penting supaya Anda bisa membayangkan. Jadi sesuatu yang bisa dibayangkan. Karena ada hukum yang namanya the law of projection. The law of projection itu apa? Kalau Bu Eli misalnya presentasi di rumah sakit, kan ada laptop, ada proyektor, ada layar. The law of projection itu adalah kita bisa mengubah gambar di layar kalau gambar di mana diubah. Gambar di laptop. Nah, the law of projection itu layar kehidupan nyata, laptop itu adalah pikiran kita. Maka yang namanya greatness itu harus bisa kita pikirkan gitu. Harus kita pikirkan gitu.
ya. Eh, ini Pak Saryana atau Bu Sore yang di Loksmawi. Sudah lengkap. Nah, itu bisa dipikirkan tuh. Saya menjadi leader HNI Happy AI dengan 10.000 mitra aktif. Nah, dibayangkan kan 10.000 mitra aktif yang masing-masing mitra membantu 10.000 UMKM. UMKM ingat ya, nama adalah doa ya. Jadi jangan sampai usaha mikro, kecil, menengah. Ya, kalau bisa UMKM itu usaha miliaran. Ya, usaha miliaran ketemu miliaran gitu ya. Sebab kalau namanya usaha mikro, kecil, menengah nanti kalau disebutkan menjadi doa. Jadi saya juga membina UKM. Saya nggak mau nyebutnya usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Ya, gitu ya. Oke, oke, gitu ya. Coba, ya silakan. Jadi eh, apa namanya? Saya ibu rumah tangga buka usaha kuliner mie bakso dan anak-anak saya juga usaha export center. Oke, ya. Mau punya berapa cabang Bu Baidiah? Ya. Baik, mau punya berapa cabang di Tasik? Apakah cuma di Tasik? Ya, hati-hati ya. Irgi, pikiran kita itu berpengaruh, mindset kita itu berpengaruh karena the law of projection. Kalau dalam bahasa agama apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikir besar, insya Allah dapatnya besar. Wong berpikir besar sama kecil tuh capeknya sama. Ngapain melakukan yang kecil-kecil gitu. Yang besar sekalian gitu. Ya. Dan dalam Islam itu niat itu dapat pahala nggak? Ya, dapat. Maka kalau punya niat yang gede supaya pahalanya gede gitu. Jangan niatnya kecil. Saya niatnya menginspirasi 25 juta orang lebih. Punya kader 10.000 trainer, leader, entrepreneur. Buat saya gede ya. Mungkin buat sebagian orang kurang gede, Pak. Buat saya itu udah gede banget. Dan kalau itu nggak tercapai, ya sudah punya niat. Ya Allah, niatku gede ya Allah. Kasih pahala yang gede ya Allah. Gitu. Gitu. Oke? Iya, jadi insya Allah ya. Kalau mindsetnya positif, feelingnya positif, kehidupan kita semakin positif. Oke? Sekarang sudah punya semua, sudah makin mantep greatness-nya. Yang itu sesuatu yang Anda perjuangkan, sekaligus itu adalah ibadah spesial Anda. Ya, udah mantap. Mbak Dian mantap. Ada lagi ya? Yang yang mantap kira-kira sudah berapa orang ini? Mantap, oke. Mantap. Kalau banyak yang belum mantap nggak bisa dilanjutkan ini. Karena yang materi selanjutnya itu berhubungan dengan orang yang sudah punya greatness. Ya, oke, Mbak Ita mantap, mantap ya Mbak I. Ya oke, mantap. Oke, mantap ya. Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 9. Ya, ya paling nggak 10% lah dari 200-an peserta ini. Ya berarti sekitar 22 orang nih yang mantap. Ya. Oke, mantap. Super mantap. Oke, terima kasih Pak Sagu. Insya Allah mantap. Oke. Nah, kalau sudah mantap nih, ya, berarti udah lebih dari 20 nih ya. Oke, kita lanjutin nih. Insya Allah mantap. Ya, oke. Triple mantap. Ini seneng saya sama orang-orang yang optimis gini ya. Mantap banget insya Allah. Ya, Pak Zamzuri. Mantap banget insya Allah ya. Eh, oke. Ini kalau membuat greatness jangan akan ya. Saya guru kelas akan. Kalau akan itu tidak terwujud ya. Boleh kan akan ya. Saya guru kelas yang berkomitmen gitu ya. Ya, yang siswa yang berkarakter naik berapa gitu. Bu Yani Rahmayani ya. Naik berapa muridnya gitu. Ya, gitu kira-kira. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, nih, Anda sudah punya rumusan greatness. Ya. Namun tentu banyak tantangan yang menghadang. Jangan dikira Anda ingin mewujudkan tadi, bangun rumah sakit, bangun bimbel, itu mudah ya. Pasti ada tantangan. Dan banyak hal ditemukan di perjalanan yang dapat membuat Anda itu menghentikan langkah mewujudkan greatness. Akhirnya Anda tidak melakukan perubahan.
karena terlalu banyak tantangan, males ya, capek ya, ya, boleh jadi seperti itu. Maka pertanyaan saya, mengapa orang menjadi mudah loyo dan mudah patah semangat? Padahal greatness-nya gede nih, greatness-nya luar biasa, tapi di tengah jalan kok mudah loyo, mudah patah semangat? Ya, pertanyaannya, ada satu penyebab yang utama. Kenapa penyebab utamanya? Ada yang tahu? Kira-kira penyebab utamanya apa? Yang kemudian, loh kok nggak bergerak ya? Loh kok males ya? Loh kok cuman semangat waktu ikut sesinya Babe Jamil ya? Setelah itu kok males lagi ya? Loyo lagi ya? Karena impiannya tidak mantap. Nah, ada lagi selain karena impiannya tidak mantap? Ya. Penyebab utama ini hasil riset, hasil kajian, hasil pengalaman, termasuk pengalaman saya. Kenapa ada orang-orang yang punya greatness yang gede, tiba-tiba di tengah jalan patah semangat? Niatnya, greatness-nya belum terarah. Asumsinya sudah terarah, niatnya udah benar. Tidak fokus, lingkungan tidak support. Nah, kalau lingkungan yang disalahkan, nggak boleh Mas Rifki. Nah, kurang husnudzon billah. Pemimpin tidak bijak sini. Iya, saya oke. Apa? Lupa greatness. Kalau lupa greatness namanya belum greatness ya. Kalau greatness mendarah daging ya. Tidak jujur karena belum mengenal dirinya. Oke, apa lagi? Saya beri waktu 30 detik lagi. Jiwanya lemah. Yang bisa jawab Kang Dedin dapat hadiah dari saya Kang Dedin. Buku saya Kang Dedin. Ya. Masya Belum Allah. mengenai potensinya. Apa tuh Bib? Bikin penasaran. Apa kira-kira? Ya. 20 detik lagi yang bisa jawab persis dengan hasil riset, hasil kajian, termasuk pengalaman saya. Ini orang punya greatness gede, kenapa kok lemahnya semangat gitu ya? Oke. 15 detik lagi. Tidak percaya. Mimpi. Bunda Oh, semuanya. iya. Iya. Sudah ada yang benar jawab tuh ya. Ya. Tolong Kang Dedin dilihat ya. Kenapa? Ini dia alasannya. Tidak mempunyai alasan yang kuat untuk merealisasikan greatness di muka bumi ini. Jadi orang itu mudah loyo, ya, gampang kemudian patah semangat gara-gara apa? Gara-gara nggak punya alasan. Kenapa kok dia ingin mewujudkan greatness itu? Maka mudah patah semangat kalau nggak punya alasan. Gitu, Mas Yudi. Ya, jadi kalau Mas Yudi mau semangat nih, harus punya alasannya tuh Mas Yudi. Saya panggil Mas karena kelihatannya muda ya Mas Yudi ya. Ya, gitu Bu Atmi. Bu Atmi akan semangat kalau Bu Atmi itu punya alasan. Ya. Bu Yunkia. Wah, namanya kok asik ya? Yunkia. Yunkiai ya. Di Bolmong. Ya. Itu akan semangat kalau punya alasan. Kenapa kok saya nggak semangat? Kenapa kok mudah runtuh? Gara-gara nggak punya alasan. Dan alasan itu ya, maka jadi temukanlah sebuah alasan yang mendorong Anda mewujudkan greatness Anda. Kenapa? Semakin kuat alasan tersebut, semakin terjaga energi dan semangat Anda. Ya, bahkan banyak jurnal yang mengatakan ketika seorang melakukan sesuatu karena sebuah alasan yang jauh melampaui dirinya sendiri, dia mempunyai kekuatan tanpa batas dan mempunyai kekuatan berkali-kali lipat dibandingkan seseorang yang melakukan sesuatu hanya karena imbalan saja. Jadi perlu ada alasan yang kuat gitu ya. Bahkan seorang Doc Witt ini orang yang apa ya menjadi support orang-orang besar dunia, presiden, pengusaha biasanya konsultasi sama beliau. Dia mengatakan apa? Ketika alasan itu jelas, ketika alasan itu clear, maka segalanya jadi lebih mudah. Ya. Maka akan terjaga semangatnya. Kenapa? Punya alasan gitu. Orang malas melakukan sesuatu kalau nggak punya alasan. Ya kan? Nggak punya alasan. Alasannya nggak jelas gitu. Ya, maka saya ingin menekan bahwa alasan itu apa alasan sebenarnya Anda ingin mewujudkan greatness Anda. Saya yakin kalau tadi hanya sekedar nulis, ya nggak ada alasannya, itu nanti 2 minggu kemudian bisa luntur tuh. Semangatnya melemah tuh. Nah, bagaimana supaya kemudian semangatnya nggak melemah? Temukan alasan. Dan alasan ini ada 3 nih.
Why rasional, alasan logis nih, masuk akal, rasional, ya. Harus ada alasan rasionalnya itu. Kenapa saya memilih inspirator? Ya alhamdulillah, bayarannya mahal. Kan rasional tuh ya. Mau jauh-jauh ke Kalimantan, jauh-jauh roadshow dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, yang bayarannya mahal. Jalan-jalan ke diundang ke Amerika dibayarin, ya sudah dibayarin pulang dikasih amplop, ya, atau ditransfer gitu. Ke Australia diundang gratis, itu rasional. Bisa jalan-jalan keliling dunia tanpa harus bayar, dibayarin yang undang. Keliling ke Dubai, ke Kuwait, ke Oman gitu ya, ke Korea, ke Jepang gitu. Itu why rasional. Ada alasan rasional. Kenapa saya jadi inspirator? Begitu juga kalau Anda kemudian melakukan sesuatu yang kritis tadi, perlu ditemukan apa alasan rasionalnya. Oke? Apa alasan rasionalnya? Oke. Kalau sudah cuma alasan rasional, ada sih kekuatan kalau Anda ASN, Anda karyawan, alasan rasional saya mau dapat gaji dari sinilah. Saya kerja di sini supaya saya dapat bayaran lah, bisa menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik lah. Alasan rasional tuh boleh, boleh. Ya. Semangatnya itu mendekati tanggal 25, ya. Wah, sebentar lagi gaji ya. Alhamdulillah, gaji saya 10 koma, ya. Tanggal 10 sudah koma. Ya misalnya ya. Maka perlu ada alasan yang berikutnya. Ya. Saya sering memberikan ilustrasi ini. Saya pernah dikontrak salah satu BUMN keliling Indonesia. Salah satunya ngisi training di Sulut. Habis sholat subuh saya jogging, ya. Begitu jogging ketemu pagi-pagi ada orang apa? Nyapu kan. Saya tanya lagi ngapain Mas? Nyapu Pak. Kaget saya. Saya kira orang Sulu lemah lembut. Ini jawabnya keras gitu ya. Ya. Hanya ada orang kedua saya tanya lagi ngapain Mas? Nyapu Pak. Ah, ini kelihatannya orang Sulu. Sebenarnya saya mau menghentikan pertanyaan, tapi ada orang ketiga nyapunya itu sambil nari. Ya. Penasaran dong saya tanya, lagi ngapain Mas? Jawabannya Pak, saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Ah, ini alasannya sudah bukan rasional, tapi alasan emosional. Melakukan karena ingin meninggalkan legacy. Tukang sapu nyapunya jadi menikmati sambil nari gara-gara ingin meninggalkan legacy. Mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Melakukan sesuatu karena orang-orang yang dicintai. Supaya anakku bisa sekolah yang terbaik. Supaya aku bisa memberikan servis yang terbaik buat istriku. Buat pasangan hidupku. Aku ingin berkontribusi untuk Indonesia. Aku ingin berkontribusi untuk masyarakat. Itu emotional why. Kenapa Anda susah menghentikan saya untuk memberikan inspirasi atau ngader? Ya, saya kerjaannya itu ngader trainer, leader, entrepreneur. Saya punya emotional why. Apa? Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, saya perlu berkontribusi untuk Indonesia. Kontribusinya lewat apa, Benjamin, Babe? Lewat inspirasi, lewat kata-kata. Emang kata-kata itu bisa bagian dari kontribusi? Saya percaya dengan ucapan Said Qutb. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Itu emotional why. Susah dihentikan kalau sudah punya emotional why. Ya, saya juga ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa ayahnya ini pekerja keras, bahwa ayahnya ini sering berbagi, bahwa ayahnya itu tidak hanya sekedar mengatakan, tapi melakukan apa yang diucapkan, yang diajarkan, dan kemudian ayahnya itu hidupnya tidak tentang aku, tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tapi juga kita, orang-orang di sekitarnya semua dibuat tumbuh berhasil, tumbuh berkembang, tumbuh lebih sukses mulia. Itu emotional why. Jadi Anda perlu menemukan apa alasan emotional why. Ya. Ingin melakukan sesuatu, apakah ingin meninggalkan legacy? Apakah karena orang-orang dicintai? Apakah karena Anda ingin berkontribusi? Ya. Dan yang paling kuat kalau ada yang terakhir, spiritual why. Melakukan karena ingin mendapat cintanya, bekal pulang ke surganya. Nah, saran saya kalau bisa, 3 alasannya itu lengkap. Rasional why-nya ada,
Emosional why-nya ada, spiritual why-nya itu ada. Babe, kenapa Babe milih jadi inspirator? Rasional why-nya sudah tadi ya. Emosional why-nya sudah. Spiritualnya ada. Karena di dalam hadis Tirmizi dikatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat ya, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Allah. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari para malaikat, dari penghuni langit, penghuni bumi, pohon, tanaman, hewan, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Saya baca sarah hadis itu. Apa sih maksudnya kok Allah memberi selawat? Ternyata ketika ada orang yang sedang berbagi ilmu, berbagi inspirasi, Allah akan membanggakan ya di hadapan para malaikat. Misalnya yang berbagi ilmu itu eh, namanya misalnya Lidiana. Maka Allah akan mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, hambaku Lidiana Aryani sedang berbagi ilmu. Aku bangga sama dia. Karena Allah membanggakan itu, akhirnya apa? Malaikat mendoakan. Penghuni langit mendoakan. Penghuni bumi. Bahkan semut di lubang yang nggak kelihatan. Ikan di lautan yang nggak kelihatan. Mendoakan orang-orang yang berbagi ilmu. Ya. Maka itu dorongannya makin kuat, dorongannya makin kencang gitu. Bahkan saya punya sahabat yang istrinya itu bisnis beras kencur. Kok dia semangat bisnis beras kencur? Kenapa? Karena satu, dia tidak mau merepotkan suaminya. Karena di komplek itu sering ada arisan, sokongan, macam-macam. Dia nggak mau membebani suaminya dengan itu, maka dia membuat beras kencur. Ya, itu alasan rasionalnya. Alasan emosionalnya apa? Ternyata resep beras kencur itu dari mertuanya. Jadi mertuanya itu paling senang beras kencur. Maka ketika kemudian mertuanya sakit, dia minta dibuatin beras kencur, maka dia membuat dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia ingin membahagiakan orang tuanya. Dan sekarang orang tuanya sudah meninggal. Maka kemudian dia lebih semangat lagi. Kenapa? Selain ada alasan rasional menghasilkan, alasan emosional ingin berbakti kepada mertuanya. Kenapa? Dia ingin beras kencur yang itu dijual, beras kencur yang diedarkan ke masyarakat itu. Setiap orang minum menjadi sehat, pahalanya mengalir buat mertuanya. Maka bisnisnya jadi lebih semangat. Kenapa? Ada alasan rasional, emosional, spiritual. Maka pertanyaan saya terakhir adalah ini. Apa alasan terbesar Anda ingin mewujudkan greatness Anda? Kalau itu belum ketemu, dijamin nggak semangat. Kalau itu belum ketemu, mudah loyo. Kalau itu belum ketemu, nggak akan membuat perubahan. Maka kalau Anda ingin membuat perubahan sesuai tema pagi hari ini apa? Temukan greatness Anda dan pastikan Anda menemukan alasannya. Insya Allah, kalau itu terjadi, maka Anda penuh semangat. Hidup Anda akan membawa untuk perubahan. Tapi kalau itu belum ketemu, jangan berharap Anda move on. Jangan Anda berharap Anda bergerak cepat. Kalau toh bergerak, saya yakin bergeraknya rutin. Rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Nggak ada yang diperjuangkan. Padahal Profesor Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Kita adalah manusia. Apa bedanya kera kerbau? Bu Yu, sama ini yang coret-coret, Bu Yuniza, ya, ini ada yang coret-coret. Eh, apa bedanya kera kerbau dan manusia? Kera kerbau itu kerjanya rutin, manusia itu seharusnya punya greatness. Jangan cuma rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Saya sering mengulang-ulang ini. Kalau orang kerjanya hanya kantor,
rumah mobil kantor, kantor mobil rumah, hati-hati di masa tua menjadi kelompok B16. Ya. Pergi pagi, pulang petang, pantat piot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pacek pula pas pensiun penyakitan. Maka yuk temukan greatness kita dan kemudian jangan lupa temukan alasan. Insya Allah akan membuat perubahan di muka bumi. Barangkali itu yang saya sharingkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan mudah-mudahan teman-teman di sini menemukan greatness dan menemukan alasan sehingga bisa membuat banyak perubahan di muka bumi. Saya kembalikan ke Kang Dedin. Silakan, Kang. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya saya dapat banyak juga nih, Bay. Padahal beberapa kali ya, Babe itu selalu sering, kalau nggak salah Babe itu sering menyampaikan ini. Tapi selalu dapat spirit yang beda gitu ketika beliau membahasnya lagi. Jadi emang kita harus tahu greatness-nya, kita harus temukan greatness-nya apa, terus harus cari big why-nya apa nih, alasannya apa nih gitu. Biar benar-benar ada yang diperjuangkan. Yang tadi itu ya, ada alasan rasional, emosional, sama spiritual. Jadi biar ya ada arahnya, nggak hidup tuh gini-gini aja. Ya rutinitas kayak gitu aja gitu, kayak nggak ada yang diperjuangkan. Masya Allah ya. Nah, kira-kira ayah bunda semuanya ini eh dapat banyak kan nih hari ini dari yang sudah disampaikan sama Babe. Kang, Justru. sekali Kang Dedin. Gimana, Be? Kan event kita ini mengadakan banyak Zoom kan? Iya, Be. Dan boleh jadi Oh, di sini banyak banyak pesertanya kan? iya. Jangan sampai Anda sering ikut Zoom, Anda ikut kajian, Anda ikut training tapi nggak bawa perubahan. Kenapa Ah, sudah ikut Zoom, sudah ikut training, sudah ikut eh, seminar tidak bawa perubahan? Boleh jadi salah satu sebabnya karena tidak menemukan greatness-nya. hmm, Sehingga nggak menemukan alasannya sehingga nggak action. Dan ingat ya, saya ingin menyatakan ya, hidup itu bukan hanya untuk seminar, hidup itu bukan hanya untuk Zoom. Ya, Anda ikut seminar, ikut Zoom, ikut training banyak, bagus. Tapi kalau nggak ada actionnya, nggak akan membawa perubahan. Maka saya sering mengatakan quote-nya, Pak. Ya, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jangan sampai jadi ahli Zoom, jangan sampai ahli seminar, ahli training, tapi tidak action. Nggak bawa perubahan apa-apa. Gitu. Itu Kang Deddy. Masya Allah. Ya. Perhatian ya, ini buat kita semuanya, termasuk buat saya. Karena hari ini ada 4 jam di waktu yang sama ya, di pagi hari ini, Masya Allah. Semoga Allah juga ini bimbing kami semuanya yang jadi mungkin pewasilah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga nih, ya maksudnya saya sendiri dan tim yang bertugas pun memang dapat kebaikannya dari sini dan bisa mengaplikasikannya ya, karena memang itu yang susah. Kabur maktan indallah ya itu ya. Allah tuh sangat murka gitu. Ya bisa cuma ngomong doang gitu, tapi nggak action nggak dilakuin gitu. Itu bener-bener nampol banget ya. Masya Allah ya, ayah bunda semuanya. Jadi jangan sampai nih kita hanya sekedar tulisan hari ini, pagi hari ini hanya sekedar, oh catatannya ini, oh bagus nih, oh insight-nya gini gitu. Cuman abis itu nggak ada take action-nya gitu, ya percuma juga gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mengaplikasikannya dan mudah-mudahan Allah mudahin ya. Sambil kita berdoa sama Allah, ya Allah mudahin ya Allah, mudahin mengaplikasikannya ya Allah, mudahin untuk bergerak ya Allah untuk menggapai greatness-nya itu dan temuin alasan-alasannya. Insya Allah. Ini Bapak, kita buka pertanyaan atau cukup aja karena Bapak sepertinya Bolehlah langsung satu, mewakili satu boleh. satu aja ya. Satu aja, silakan ayah bunda semuanya. Langsung raise hand aja. Yang pertama raise hand langsung boleh bertanya sama Babe. Satu saja ya. Hitung sampai Boleh? 3, kalau nggak kita cukupkan. 1, 2, 3. Oh, nggak ada tuh, Kang. Oh, ada satu nih. Siap.
Pak Loli. Ibu Mana ini? Fathauli Salviani. Ini dokter ini, seingat saya ya. Ya Allah. Silakan Bu. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Babe, ketika kita diamanahkan untuk melakukan sebuah perubahan di dalam sebuah organisasi oleh pimpinan, ketika kita memang merasa belum pantas gitu ya, Babe, tetapi kita tetap ditunjuk gitu, Be, karena membuat perubahan itu kan nggak mudah ya, Be ya. Sedangkan diri kita aja berubah nggak mudah gitu. Sedangkan kita merasa kita tuh belum pantas, walaupun kita memantaskan itu belum pantas gitu. Sehingga ya perlu tantangan yang sangat luar biasa untuk melakukan hal itu. Seperti Babi bilang tadi kan harus ada strong why-nya kenapa kita melakukan perubahan. Setidaknya kita berusaha. Tetapi untuk terus bisa bertahan itu sangat luar biasa gitu, Babe. Bagaimana kita tetap terus berjalan walaupun dengan tertatih-tatih gitu, Be. Terima kasih. Oke. Makasih Bu, lama nggak jumpa ya. Masya Allah. Bu, kalau buat perubahan dan perubahan itu baik dicontoh, kira-kira pahalanya banyak nggak Bu? Bisa mengantarkan kita ke surga nggak? Maka saya pernah loh Bu, loyo atas semangat gitu. Karena membina orang, mengkader orang, yang dibina, yang dikadernya nggak tumbuh-tumbuh, akhirnya ya Allah berat amat ya. Nangis saya nangis di kamar ya. Istri saya kemudian masuk, Mas Zamil, ya. Kenapa nangis? Saya ceritain, ini orang yang saya bina sebel gini 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 gini. Jawaban istri saya itu menguatkan saya. Mas Zamil, insya Allah membina orang itu hadiahnya surga. Kalau hadiahnya surga nggak mungkin ringan. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin, rice cooker. Mas Zamil nggak usah bina orang. Mas Zamil ikut gathering acara kantor nanti dapat door prize. Atau kalau Mas Jamil ikut sepeda, ikut acaranya Pak Presiden. Nanti tebak-tebakan ikan, Mas Jamil dapat. Maka sekarang kalau saya melakukan sesuatu ada tantangan, oh iya ya, ini kan insya Allah balasannya surga gitu ya. Ya nggak mungkin mudah. Dan yang perlu ditanamkan ada kaidahnya. Allah sudah menyiapkan sumber daya, hanya kita perlu tahu caranya. Gitu Bu. Kalau Ibu dikasih amanah, berarti Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi kemampuannya. Berarti saya mampu. Hanya perlu tahu caranya. Gitu. Semua sumber daya sudah ada, hanya perlu tahu caranya. Gitu. Ya kita tahu caranya. Bu, saya sekarang diamanahi untuk mengembangkan perusahaan membangun 200 cabang di Indonesia. Ya. Dikasih waktu sampai Maret 2025. Dan kemudian saya perlu mengembangkan cabang di ASEAN juga. Ya. Apakah saya nggak ada rasa takut? Ya ada juga. Tapi saya yakin sumber daya sudah disiapkan, tinggal saya tahu, tinggal saya cari caranya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah 102 cabang nih. Kurang 98. Ya. Kan masih sampai Maret 2025. Insya Allah bisa, bisa. Yang di Malaysia di Kuala Lumpur, saya sudah datang ke sana. Sudah bangun juga cabang di Kuala Lumpur. Tinggal bangun nanti di Brunei, di Thailand, Singapura gitu. Ya. Kalau dilihat kemampuannya, jauh. Tapi kalau saya berpikir bisa, insya Allah pasti saya bisa. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bu, hati-hati menggunakan. Saya kan nggak punya kemampuan. Itu bisa merendahkan Allah loh ya. Kalau kita bahas minggu yang lalu, Allah ketika mau menciptakan Adam, itu malaikat mengajukan pertanyaan. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang membuat kerusakan? Iblis protes. Berarti yang diciptakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti apa? Berarti kita nggak boleh melemahkan diri kita. Kalau kita melemahkan diri kita, sesungguhnya kita menghina Allah. Menghina Allah yang telah menciptakan kita dengan berbagai potensi yang ada. Ya. Kalau gitu jalanin. Hasilnya serahkan sama Allah. Gitu. Tugas kita melakukan proses yang terbaik. Bu. Ya. Kalau Ibu diamanai ngubah rumah sakit, oke, saya akan ubah di wewenang yang saya jalani. Bismillah ya Allah, aku minta petunjukmu, aku melakukan yang terbaik. Kalau istilah saya, gunakan 2 jalur. Jalur profesional ditempuh, tapi jangan luka juga. Jalur spiritual digabung. Ya.
Saya juga begitu, Bu. Karena saya tahu bahwa beban saya ini berat ya. Menantang lagi kalau istilah saya. Kalau berat nanti tambah stres. Buat saya itu menantang. Maka jalur profesional saya tempuh. Saya rekrut dong orang-orang profesional. Saya rekrut orang dari pernah jadi petinggi di Astra. Saya rekrut orang yang pernah jadi direktur di Tempo. Gabung saya, bantu saya. Itu secara profesional saya tempuh. Secara virtual, ya saya bangunnya harus jauh lebih pagi. Sebelum subuh sudah bangun, minta tolong sama Allah. Ya, aktivitas-aktivitas ibadah yang lain ditingkatkan. Kenapa? Karena ingin dapat sesuatu yang besar, maka hal yang kita lakukan juga harus yang besar. Gitu, Bu. Jadi kalau dikasih amanah, jangan, aku nggak punya kemampuan. Menghina Allah itu, Bu. Menghina Allah. Camkan baik-baik, Bu. Kenapa? Kalau orang sudah memberikan amanah, berarti orang sudah melihat kemampuan kita, maka yang ada di pikiran kita, insya Allah jika saya berpikir bisa, pasti saya bisa dengan pertolongan Allah. Karena nggak boleh cuma pede. Kalau kita pede, sombong, Bu. Percaya diri, harus ditambah dengan PA, percaya Allah. Gitu. PD dan PA, nggak boleh cuma PD doang. Kalau PD doang jadi sombong. PD plus PA gitu. Iya kan? Jadi eh, apa namanya? Nggak usah khawatir. Justru orang-orang yang dikasih tantangan itu orang yang dipercaya orang. Lu kok sekarang kita merendahkan? Aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Oh, enggak, Bu. Berarti orang lihat, oh, Bu Fatul ini punya kemampuan ini. Tinggal apa? Oke, ini yang saya kerjakan kira-kira membutuhkan ilmu 8. Sekarang saya ilmunya 6. Saya akan kejar ilmu itu supaya ilmu saya 9, saya sehingga bisa lebih tinggi dari 8. Kan gitu, Bu. Sehingga malah membuat kita lebih semangat. Membuat lebih bergairah untuk belajar. Saya gara-gara dapat amanah itu, Bu, selama ini bacanya buku ilmu pengembangan diri, sekarang saya baca buku keuangan. Saya baca buku marketing gitu ya. Saya ketemu dengan ketika ketemu dengan orang, saya juga tanya berkaitan dengan marketing. Kebetulan saya kemarin hari Rabu ke rumah Pak Tung di Semaringin. Saya tanya, Pak, mengelola keuangan yang tepat gimana, Pak? Ya, marketing yang pas kayak apa, Pak? Dapat ilmu, praktekin. Yang penting kalau sudah dapat, praktekin gitu. Jangan menjadi orang yang puas secara intelektual. Ikut training sana, ikut Zoom sana, itu kan puas secara intelektual. Tapi nggak berdampak, kenapa? Karena tidak dijalankan. Bahwa ketika kita menjalankan salah, juga namanya manusia. Saya malah bingung kalau ada orang yang merasa tidak pernah salah. Ya, berarti bukan manusia, dong. Kalau kita salah, namanya manusiawi, Bu. Saya pernah salah, Ibu pernah salah. Ya, eh, kalau ada orang, saya nggak pernah salah, pasti dia bukan orang hebat. Orang yang hebat pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ingat, kalau Ibu dapat tantangan, pesan terakhir, Pak, Bu Fatuli, pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Jadi kalau Ibu Fathuli dikasih tantangan yang menantang, itu pertanda Ibu akan naik kelas. Kalau saya kasih metafor lain, kalau kita naik sepeda, sepedanya nggak dikenjot, sepedanya jalan, berarti apa? Menurun. Kalau kita naik sepeda harus digenjot, supaya jalan, tanjakan. Artinya apa? Kalau hidup kita serba mudah, kok masih jalan terus, jangan-jangan hidup kita sedang menurun, tapi kita nggak sadar. Tapi ketika dikasih tantangan, jangan-jangan itu sedang menuju puncak kesuksesan, dan jangan-jangan itu adalah penambah cinta Allah kepadaku, maka aku kerjakan. Itu, Bu. Ibu sanggup, sanggup, Ibu sanggup. Itu kira-kira. Masya Allah. Ya, semoga Ibu dokter ya, Allah mampukan ya, dan Allah kasih keyakinan. Biar tadi kata Babe, Insya Allah sanggup sambil terus memperbaiki diri, sambil terus meningkatkan kapabilitas ya, Be ya. Ya, kalau dilihat tugasnya ini, Kang Dedin, kalau dilihat wajahnya nih, mohon maaf kalau salah ya, Bu. Itu pasti berhubungan dengan leadership gitu. Dan saya lihat wajah Ibu, wajah punya kemampuan leadership. Jadi jalanin aja, Bu, terima aja, Bu. Nggak berhasil, ya nggak apa-apa, namanya manusia. Ya, Nabi Nabi juga ada yang dakwah nggak berhasil, tapi Allah tidak melihat hasilnya, Allah melihat prosesnya. Jadi pastikan Ibu melakukan proses yang terbaik, hasilnya minta sama Allah. Kenapa? Karena hasil itu urusan Allah. Jangan pernah mengambil alih tugasnya Allah.
Tugas kita melakukan proses yang terbaik. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Bu Fatoli masih punya HP saya kan? Ya, tinggal nanti kalau urusan leadership bisa kontak-kontak, telepon-telepon. Masya Oke, Allah. kira-kira gitu. Langsung di-spill tuh sama Babe, Masya Allah. Jangan disia-siakan ya Ibu Dokter Uli. Langsung udah di-spill sama Babe. Jadi take action langsung, mampukan. Bismillah, kita doain bareng-bareng nih. Semoga beliau Allah kuatkan, Allah mampukan. Amin ya Allah. Dan ayo bunda semuanya, alhamdulillah ya. Sudah Nah, 646. terakhir nih Kang Deddy. Besok salah satunya di acara saya akan membahas tentang itu. Sepi di tengah keramaian. Salah satu sepi di tengah keramaian itu dikasih amanah tapi kita takut gitu. Nah, kalau Oh, ingin lebih dalam, besok ikut acara saya itu. Mengasah hati bersama Jamil Azza ini. Jam oh, 6 sampai jam 7 ya. Di sama Zoom. kayak itu ya, Bu, ya. Ya, Siap, bisa lewat Zoom atau lewat YouTube saya. Insya Allah nanti saya perdalam situ. siap. Jadi ayah bunda semuanya besok hadir juga di MHJA mengasah hati bersama Jamil Azzaini. Waktunya rutin setiap hari Sabtu subuh. Bener ya, Bay ya? Ya, MHJA jam 6 sampai jam 7. jam 6 sampai jam 7. Jadi yang masih kurang nih, bahasannya masih gantung, oh masih penasaran nih, besok langsung hadir aja. Insya Allah setiap Sabtu dari mulai jam 6 sampai jam 7 itu ada di Zoom-nya juga, ada di YouTube-nya juga. Nanti juga mungkin tinggal langsung follow aja Instagramnya Babe. Nanti info-infonya akan ada di sana. Nanti langsung Supaya follow. Kang Deddy tahu juga, eventnya yang ngelola IO-nya itu ya teman-teman event kita. Jadi thank you ya, sudah bantuin. Ya, masih kita juga doain Ya, ya. Jadi kalau Babe kan punya ilmunya ya. Kalau kita kan punya sedikit kemampuan untuk mengelola eventnya. Jadi ya jangan, mudah-mudahan dapat jangan pahala. sedikit kalau di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tapi Allah apa? sedikit apa? Di hadapan nanti dikasih Allah sedikit doang. Allah, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kami ilmu mengelola. Gitu. Amin ya Allah. Apa Ingat ya, namanya itu? Kalau ucapan kita sama itu, ucapan kita itu bisa didengar malaikat loh. Begitu kita ngomong sedikit, malaikat lewat. Amin. Nanti jadi sedikit benar. tuh kan salah lagi. Kalau sama Babe itu harus hati-hati ngomongnya ya. Karena ucapan itu doa kadang kita suka entah itu keceletot atau apa gitu. Tapi ya kalau malaikat lewat kayak tadi mengaminkan, aduh bahaya juga ya. Misalnya ada orang yang bilang gini ke temannya, apalah aku hanyalah remah rengginang. Hati-hati, Anda jadi remah rengginang benar, jadi nggak jadi orang. Kalau di hadapan Allah ngaku, ya Allah, aku remah rengginang ya Allah. Kalau di hadapan manusia nggak boleh kita merendahkan diri. Kayak kalau merendahkan diri itu tadi itu sama dengan merendahkan Allah ya. Kan itu baik. Alhamdulillah saya dikasih Astagfirullahaladzim. ilmu sehingga kemudian satu hari saya bisa mengelola 4 acara ini pagi hari ini 4 acara dan insya Allah besok mengelola Babi Jamil dan insya Allah keberkahan akan datang kepada kami semua dan Amin insya ya Allah itu akan Allah. memberikan manfaat gitu Kang Den. Amin ya Allah. Semoga ya Allah bisa bisa memfasilitasi lebih banyak lagi Nah, orang gitu. seperti Babe Jamil yang Masya Allah bisa menginspirasi ribuan orang setiap harinya. Nanti langsung dibikin greatness-nya, Be. Ya. Indikatornya. Siap. Babe mungkin ada closing statement-nya. Praktek-praktek ya, bukan preketek kalau kategori saya. Praktek, tapi bukan preketek. Ya, ya benar semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 6.50, 10 menit lagi menuju pukul 7. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat insight yang banyak. Tinggal kita renungkan dan kita langsung take action. Kita harus apa ini? Greatness-nya apa nih? Indikatornya seberapa nih? Terus big why-nya apa? Dan ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menemukannya dan habis ini langsung gas ya. Yang masih kurang besok bisa hadir di MHJA jam 6 sampai jam 7. Insya Allah akan dikupas lagi tadi materinya dari Babe ya. Masya Allah ya. Banyak hal yang nanti bisa kita upgrade lagi dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa benar-benar take action untuk melaksanakannya. Dan ayah bunda semuanya terima kasih dan Babe juga terima kasih. Semoga acara Babe hari ini lancar, Allah mudahin dan benar-benar banyak orang yang bisa terinspirasi karena Babe.
Dan ayah bunda semuanya juga untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan semua aktivitasnya Allah berkahi dan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan ayah bunda semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Oh iya, saya lupa juga, barangkali ayah bunda semuanya yang belum bergabung di grup Insightful Talks boleh juga gabung di grupnya. Dan nanti insya Allah kita akan banyak materi yang akan dibahas. Yang belum masuk grupnya Insightful Talks boleh nanti di-share sama admin. Dan bagi yang mau support juga untuk kegiatan dakwah Insightful Talk juga boleh nanti di-share sama admin juga. Dan Masya Allah ya, kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita Masya Allah mudah-mudahan terus bertumbuh, selalu bertumbuh setiap minggunya. Dan doain juga kami mudah-mudahan semakin hari semakin bisa menebar banyak manfaat untuk orang di luar sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya murni kesalahan saya pribadi. Saya Kang Dedin. Mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu semuanya. Sehat selalu ya Beh ya, Terima Kang kasih banyak Dedin. ibunya. Sehat selalu ya, Beh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.